10 Muharram. Tanggal 1 Muharram yaitu termasuk tahun baru Islam yang sudah kita menjadi tradisi orang Indonesia, yaitu kita peringati dengan tirakatan yang kita laksanakan pada yang 10 yang lalu, yaitu kita adakan kesah bersama, mengadakan jurid, melekan, dengan harapan mudah-mudahan tahun yang akan datang perbuatan kita rezeki kita melimpah lebih di tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk itu pada malam 10 ini sebelum tanggal 10 Muharram, yaitu hari kemenangan, menurut sejarah bahwa tepat pada 10 Muharram ini banyak peristiwa, diantaranya yaitu pertemuannya Nabi Adam dulu dengan Siti Hawa, yaitu pertama kali berjumpa dari surga diturunkan ke dunia, berjumpa pertama kali yaitu di tanggal 10 Muharram, tepatnya di Jabal Rahmah. Bagi siapa yang sudah umroh tahu yang mana Jabal Rahmah. Itu pertemuan Nabi Adam pertama kali setelah turun dari surga. Itu pas tepat tanggal 10 Muharram. Nomor 2 yaitu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, selamat dari pembakaran api Raja Namrud, yaitu pas tanggal 10 Muharram juga. Yang lainnya yaitu Nabi Yunus setelah berapa bulan ditelan oleh ikan nun, yaitu keluar dari perut ikan nun, yaitu tepat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar Raja Fir'aun, selamat pas tanggal 10 Muharram. Banyak lagi peristiwa. Nabi Nuh keluar dari lautan, berapa tahun di laut, yaitu kandas sampai ke daratan pas tanggal 10 Muharram. Makanya bulan 10 Muharram ini bulan yang dimanakan bulan kemenangan. Pas tanggal 10 ini dinamakan bulan kemenangan. Bagi orang Indonesia, kemenangan bagi siswa yang bisa disahkan, bulan Syuro merupakan kemenangan dari siswa diangkat disahkan menjadi warga, merupakan juga kemenangan bagi Asia Trate. Dan juga ini tadi ada gebrakan baru yang lalu belum ada, yaitu santunan anak yatim khususnya tanggal 10 Muharram. Ini menurut orang-orang yang pandai bahwa sedekah yang paling utama atau menyantuni anak yatim yaitu yang paling afdol yaitu pas tanggal 10 Muharram. Makanya orang Indonesia tidak ketinggalan, pokoknya ikut barang yang baik kita ikuti. Jadi insya Allah ini merupakan dilanjutkan insya Allah besok 10 Muharram, yang tahun ini mungkin belum bisa, tahun yang akan datang setiap 10 Muharram diadakan santunan anak yatim, karena lebih afdolnya sedekah atau memberi santunan kepada anak yatim itu afdolnya pada tanggal 10 Muharram. Dan juga yang kami ketahui saudara sekalian bahwa tahlilan itu sebenarnya di ajaran Indonesia tidak ada. Ini saya jelaskan, maka nanti jangan salah paham. Indonesia itu tidak ada ajaran tahlilan, karena Indonesia itu di sini mayoritas orang Islam, dan sebagai Indonesia itu bisa hidup di mana-mana. Di mana kita membijak, langit bumi kita bijak, langit kita junjung. Makanya di sini tetap diadakan tahlilan. Intinya berdoa untuk para sesepuh Trate dan juga khususnya yaitu orang tua saudara Nabi dan orang tua saudara Kes yang telah menghibahkan tanah untuk kita manfaatkan bersama ini. Ini kalau bisa, ini setiap acara kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah dihibahkan bisa manfaat bagi kita, dan yang menghibahkan mendapat
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Mungkin kalau Isya Terati ini di Papua sana dia ada tahlilan. Karena apa? Sana mayoritas agamanya Nasrani, maka tidak ada tahlilan. Mungkin di sisi lain tidak ada tahlilan. Di sinilah kita bisa berbaur bahwa tidak menyalahi ajaran Isya dan tidak menyalahi ajaran agama. Untuk itu kayak mayoritas agama Islam maka diajar ajaran tahlilan. Intinya sama. Ini selamatan ini yang merupakan apa? Bujang-bujang ini juga intinya doa. Doa itu menurut Isya perlu tahu bahwa doa itu ada 3. Doa yang merupakan ucapan seperti kita laksanakan tadi yaitu tahlilan. Doa merupakan bangunan yang berbentuk yaitu merupakan bujang yang kita hadapi bersama ini. Isya Terate yaitu mempunyai bujang 8. Namun pada malam hari ini karena tidak sasahan, ini hanya syukuran atau memperingati mudah-mudahan hidup kita berkah. Ini ada 4 bujang. Sebenarnya kalau Isya Terate kalau adakan sasahan harus ada yang namanya bujang macam 8. Ini juga merupakan hanya intinya doa, merupakan doa yang merupakan bentuk bangunan. Ada yang doa merupakan gerakan yaitu sholat, itu merupakan juga. Jadi doa itu ada 3 versi yang berbentuk bangunan, ada yang berbentuk ucapan, dan ada merupakan gerakan. Makanya jangan masuk Isya sebelumnya supaya tahu mana yang sebenarnya Isya Terate. Hanya jangan setengah-setengah. Jangan khususnya yang warga baru, jangan merasa puas setelah disahkan. Carilah pengalaman-pengalaman baru setelah disahkan. Karena kadang-kadang khususnya warga baru sudah merasa puas disahkan dan terlena karena senangnya menjadi warga, tidak mau mencari pengalaman lagi. Nah, itu kami sarankan kepada saudara sekalian, carilah Isya Terate, masih banyak lagi karena disahkan merupakan pintu utama, pintu gerbang pertama untuk mencari ilmu kalau disahkan itu sebenarnya. Karena apa? Baru diakui warga, dan warga itulah masih banyak lagi ilmu atau pengalaman yang harus kita cari. Seperti yang dibaca Muqaddimah untuk mencari kepuasan batin. Untuk mencari kepuasan batin itu kita kalau tidak cari, kalau kita gunakan lagi nggak akan sampai. Itu kami sampaikan, saya sebagai dituakan di sini, walaupun sama-sama tingkat 1 saat dituakan. Nah, sebenarnya kalau masalah menerangkan tumpeng ini ranahnya tingkat 2, karena tidak ada tingkat 2, saya yang termasuk tua untuk menerangkan arti apa tumpeng ini. Untuk itu nanti sekedar semampu kemampuan saya menerangkan tumpeng yang ada di hadapan saudara kita ini. Ini pun dahu, masak pun siap. Jadi nggak akan di pangan mungkin mampu. Ini sekedar ini terangkan. Niki saya ngetan di kok nggih? Niki. Sing derek Pak warga baru, khususnya warga yang lama saya yakin udah paham. Warga yang baru, ini yang nomor 1, ini namanya bujang tolak. Ya, ini namanya bujang tolak. Ini ada janurnya ini. Ini ada janurnya, ini namanya palang, ini namanya bujang tolak. Dengan harapan karena segala musibah yang ada pada kita supaya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga doa namanya. Jadi segala musibah, malapetaka, boyo, segala yang berboyo ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Karena apa? Menurut sejarah bahwa
bulan Suro ini sapar. Sapar itu bulan Sapar itu banyak malapetaka, banyak musibah. Itu sebelum datang musibah itu makanya diadakan selamatan Bujeng Tolak supaya segala sesuatu yang musibah yang akan datang ditolak oleh Allah Taala, dan yang belum datang juga ditolak. Ini namanya Bujeng Tolak. Yang keduanya yaitu Bujeng Kuat. Bujeng Kuat itu ujungnya itu ketan putih. Ini kalau bikin apa di rumah bisa, kalau mau selamatan sendiri, maupun sudah keluarga, mengundang saudaranya bikin bujeng bisa. Apa yang disukai bujeng robyong atau bujeng tolak bisa. Sama lagi yaitu nomor 2 yaitu Bujeng Kuat, yaitu ujungnya itu ada ketan putih. Kuat dengan harapan, dengan maksud supaya kita kuat dalam beraktivitas, kuat menerima musibah. Ini tujuannya. Doa juga ini intinya doa kepada Allah, mudah-mudahan kita kuat menghadapi cobaan dari Allah, kuat menghadapi musibah dari Allah. Ini tujuannya. Yang ketiga yaitu Bujeng Slamet, yang ada apa itu? Kenditnya itu namanya Bujeng Slamet. Setelah ditolak, setelah kuat semua, ada keselamatan dalam diri kita. Ini intinya sih. Dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari musibah, dari segala musibah ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau diselamatkan oleh Allah dari segala musibah. Ini nomor 3, ini bukan selamat. Yang nomor 4 yaitu Bujeng Robyong, dengan harapan atau dengan maksud supaya kita ini setelah ditolak segala musibah kuat, selamat, dirobyongi atau dikerumuni orang banyak. Dirobyongi namanya tumpeng robyong. Maka dari itu ini termasuk mengkukarep itu dengan harapan. Doa yang ucapan tadi intinya juga harapan. Mudah-mudahan semua doa yang lewat ucapan, doa yang lewat bangunan ini selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah niki urap-urapan ini macam-macam. Soko kacang-kacangan, godong-godongan dijadikan satu, jadi enak rasanya. Ini isyarat itu melengkapi dari organisasi. Ada yang bisanya jurus, ada yang bisanya senam, ada bisanya toyak, semua jadi satu, menjadi kuat, menjadi bisa dirasakan enak. Kalau dipangan grup tok nggak enak, dipangan kacang tok kurang enak. Maka jadikan satu, jadi urap. Terus sing terakhir niki namanya bubur suro. Niki bubur suro merupakan kebiasaan orang-orang baik orang Indonesia atau orang-orang Islam. Itu kalau bubur suro ini merupakan sudah tradisi. Yang ini terakhir ini yang bubur abang putih, ini merupakan kejadian kita dari putih dari laki-laki dan merah dari perempuan menjadi satu. Kalau digambarkan dari ini kantil membuai merah, karena kantilnya di atas ya nih, yang putihnya di atas membuai merah menjadi kenangan. Ini filosofinya apa? Dari kumpulnya putih dan kantil dan mawar menjadi kenangan, jadi kenangan anak. Ini makanya dari kantil, mawar, kenangan, jadi kenangan, jadi anak menjadi kenangan. Ini maksudnya bunga 3 macam, dari kantil, mawar, kenangan. Kalau digambarkan dari jenang itu dari jenang abang putih
Rojenang merah, hitam, ini yang macamnya sebenarnya 7. Ada tempat 7-nya menggambarkan pada nafsu-nafsu kita, nafsu amarah, nafsu supiah. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa pada diri kita itu ada nafsu-nafsu yang harus kita selamati, jadikan selamatan ini. Dan nanti yang ini dibuang, dirarung supaya tinggal baiknya. Yang hitam itu ada nafsu-nafsu dalam kita ini. Makanya kita harus tahu di mana tempat nafsu kita. Ini kita kalau nggak belajar nggak akan tahu. Ini merupakan doa yang namanya jenang, yang abang putih, ireng, hijau ini menggambarkan nafsu. Maka dari itu kita harus kita pelajari, dan paling tidak kita nggak pala ngerti, rodok ngerti. Jangan pinter-pinter kali. Nak pinter-pinter kali minteri. Demikianlah sekedar untuk menerangkan buceng, intinya yaitu berdoa mudah-mudahan khususnya ranting ujung batu ini bisa selalu muncul lagi, bisa rukun lagi, karena masa-masa ini malah kita rangkul lagi, yang tua-tua kita rangkul lagi supaya seperti dulu baru bangun ini. Kita percuma, kita bangun lagi, kita bangun pendopo setelah jadi minggir, nggak kita tempat. Maka dari mulai apa kelemahan dan apa kekurangan kita, mari kita benahi bersama-sama supaya benar-benar pendopo ini manfaat bagi yang memberi dan manfaat bagi yang menepati. Inilah sekedar dari saya. Demikianlah ini. Nah, ini saya doakan, doanya juga ala Jawa saja, tadi sudah bahasa Arab, ini ganti. Artinya apa? Sama. Artinya maksudnya sama nanti. Kami berdoa. Cik. Ya, mohon maaf izin sebelum acara doa. Sini saya kami mohon kepada mas-mas dan mbak-mbak untuk menyeleng HP-nya. Jangan ada yang siaran langsung dan jangan ada yang video. Pokoknya HP di-share semua, karena ini lampu akan kita matikan dan nanti lilin kita hidupkan. Jadi nanti saya mohon kepada Pak Suyono untuk mendoakan pelaksanaan